Assalamualaikum Bu, Mami. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ibu Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya Ibu sangat cerah sekali hari ini. Iya, saya bersemangat Ibu. Makanya dari tadi mencari-cari Ibu terus. Oh, iya. Alhamdulillah sekarang Ibu lagi nggak sibuk kan Bu ya? Enggak, tadi saya sebenarnya ada observasi lain di kelas yang lain, makanya nggak ketemu dengan Ibu Atria tadi. Iya, jadi sama nih Bu, temanya sama. Saya Oh, juga jadwalnya observasi besok. Oh, Bu. begitu. Iya, Iya, jadi yang saya isi di ruang ketika saya, jadi jadwalnya besok Bu. Jadi itulah Bu, sebelum tampil saya ingin sedikit berdiskusi dengan Ibu Oh, iya. mengenai pembelajaran besok begitu Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan besok, kira-kira materi yang mau Ibu sampaikan berkaitan dengan apa ya? Untuk Besok anak-anak kita. Besok kita mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia Bu. Dan ini adalah pertemuan ketiga di tema itu. Oh, berarti sebelumnya udah ada 2 kali pertemuan berarti ya? Iya betul Bu. Jadi untuk pembelajaran besok itu tujuan pembelajarannya apa? Nah, karena kita Besok. melanjutkan dari minggu kemarin ya Bu ya. Jadi pertemuan kita besok adalah bagaimana peserta didik dapat menguraikan hubungan antara gangguan sistem pencernaan makanan dengan cara-cara mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu sangat aplikatif ya Bu Iya, ya. Jadi benar Bu. siswa kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Nah, Ibu untuk pembelajaran besok, biar pembelajarannya menarik, kira-kira Ibu akan menggunakan strategi dan metode apa nih dalam pembelajarannya? Jadi besok saya akan menggunakan metode problem based learning rencananya Bu. PBL ya. PBL, kemudian di situ nanti akan diberikan beberapa kasus-kasus gitu ya Bu ya. Kemudian juga menggunakan strateginya, kami juga menggunakan pembelajaran kooperatif. Jadi peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya begitu Bu. Kemudian nanti juga akan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil penggaliannya bersama-sama nanti di depan kelas. Begitu Oke, rencananya, Bu. sepertinya pembelajarannya akan sangat menarik sekali besok itu Mudah-mudahan Bu. sesuai rencananya seperti itu. Nah, lalu berikutnya kan Bu, untuk mengukur pembelajaran kita, Iya, kan biasanya kita perlu melakukan asesmen ya Bu. iya Nah, betul. kira-kira besok itu asesmennya bentuknya seperti apa aja yang Ibu Atria gunakan? Iya, ini kan karena udah pertemuan ketiga Bu ya. Ya. Jadi di awal pertemuan pertama saya sudah melakukan asesmen awal Ya. untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta didik mengenai sistem pencernaan makanan, karena di SD mereka kan juga udah belajar sedikit ya Bu ya. Kemudian asesmen dalam pembelajaran itu gunanya adalah untuk melihat keaktifan peserta didik kami. Iya. Kemudian asesmen akhir nanti untuk mengetahui atau memastikan pemahaman siswa di dalam pembelajaran, apakah sudah paham atau apakah sudah tercapai atau tidak begitu Bu. Oke, baik, keren sekali. Nah, Ibu besok itu Ibu mau saya lihat pengembangannya fokusnya di mana ya? Saya rencana fokusnya itu di disiplin positif Ibu. Disiplin positif ya. Jadi bagaimana mereka membuat kesepakatan kelas, bagaimana mereka berdiskusi dalam kelompok yang menyenangkan, tidak ada diskriminasi mungkin, dan tidak ada bully, tidak ada kata-kata kotor, itu rencananya Bu. Oke. Baik, Ibu Atria, keren sekali idenya. Perencanaan pembelajarannya udah diserahkan ke saya. Iya betul. Berarti besok saya tinggal masuk. Ini ada di jam ketiga ya? Iya, di jam ketiga itu jam 8.30 itu. Oke. Baik, mudah-mudahan besok pembelajarannya berlangsung dengan lancar, tetap semangat. Amin. Sampai ketemu besok di kelas Iya, ya. terima kasih ya Bu atas dukungannya. Iya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Atria. Waalaikumsalam Ibu. Nih, gimana nih setelah observasi? Kelihatan keren sekali tadi di kelas. Tadi saya lihat. Alhamdulillah. Kalau Ibu bilang keren, alhamdulillah Iya, loh Bu. pembelajarannya berlangsung menarik, siswanya aktif. Iya Bu, Nah, alhamdulillah. kalau Ibu Atria gimana nih perasaannya? Boleh nggak ceritakan ke saya gimana perasaannya tadi ketika saya masuk di kelas Bu Atria tadi? Iya, jadi saya sebenarnya awal-awalnya sedikit grogi ya Bu ya. Oh iya. Karena saya agak ragu juga nih Bu menerapkan problem based learning ini di materi yang ini gitu Bu. Takut ternyata tujuannya tidak tercapai. Tapi saya lihat
sejauh pembelajaran itu umumnya peserta didik kami sangat antusias Bu mengikuti pembelajaran. Terlihat dari bagaimana mereka aktif bekerja, kemudian berebut presentasi. Iya, saya lihat. Jadi saya sangat senang sekali Bu, pembelajaran hari ini rasanya sangat menyenangkan. Iya, saya juga lihat dan saksikan sendiri ya. Tadi saya duduk di dalam dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dan terlihat sekali kalau apa yang Ibu Atria tuliskan di perencanaan pembelajaran itu skenarionya sesuai dengan yang dilaksanakan, dan terlihat siswa sangat aktif, berebut untuk menjawab pertanyaan, aktif di kelompok untuk memberi saran dan mempresentasikannya. Iya betul. Namun buat Ria, kalau kita lihat pembelajaran tadi, kira-kira keberhasilannya itu bisa nggak diceritakan tuh kira-kira? Atau bagaimana menurut buat Ria pembelajaran yang buat Ria laksanakan? Ya begini Bu, saya merasa setelah saya melihat asesmen akhirnya nih Pak Nyetik sedikit ya Bu ya, apalagi kita berefleksi juga setelah pembelajaran, ternyata sepertinya hasilnya atau pemahaman siswa itu mungkin sekitar 85% sampai 90% baru Bu. Berarti Jadi, masih ada 15% lagi ya? iya, mungkin ada sekitar 10 sampai 15% siswa kita yang belum sepenuhnya memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini begitu. Oke, kira-kira menurut Bu Atria yang 15% ini penyebabnya apa ya? Mereka tidak, mungkin mereka, kalau saya lihat tadi ada yang ngantuk-ngantuk tuh beberapa orang, sekitar 2 orangan lah saya lihat tadi. Betul Bu, ada mungkin sekitar 2 orang yang mengantuk tadi, 2 atau 3 orang ya Bu ya, yang kelihatannya awal-awal juga terlihat pasif, tidak begitu aktif dalam kelompoknya. Saya pikir mungkin penyebabnya salah satunya mungkin metode yang saya gunakan mungkin kurang pas Bu gitu. Jadi mungkin dengan metode ini mereka merasa mereka belum tertantang untuk mengerjakan kegiatan pembelajaran di hari ini. Nah, tentu saja dengan temuan Bu Atria tadi kita nggak bisa biarkan ya, kita pasti perlu mencari solusi nih untuk yang 15% ini. Iya betul. Nah, menurut Bu Atria solusinya apa untuk meningkatkan keaktifan siswa yang 15% ini? Saya pikir saya perlu mengganti metodenya Bu. Mungkin sebelumnya saya menggunakan pendekatan yang tadi problem based learning. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba pendekatan masih dengan problem based learning, tetapi mungkin lebih interaktif Bu. Mungkin dengan menggunakan quiz interaktif, atau menggunakan quizzes atau word wall begitu Bu. Jadi mungkin dengan menambah game-game di dalamnya begitu. Oke, Bu Atria luar biasa sekali. Saya sangat terkesan Ibu bisa menganalisis bagaimana pembelajaran tadi. Ibu bisa menemukan sesuatu permasalahan. Sebenarnya kan pembelajaran tadi sebenarnya berlangsung dengan lancar, cuman ternyata kita mendeteksi ada 15% siswa lagi yang tidak efektif pembelajarannya, dan Bu Atria sudah menemukan solusinya. Saya memberi apresiasi sekali, keren, luar biasa sekali. Baik, berarti untuk ini akan Bu Atria terapkan di minggu depan ya? Iya Bu, insya Allah untuk seterusnya saya akan terus memperhatikan peserta didik yang kurang aktif dan akan memperbaiki nanti metode-metode atau pendekatan atau media mungkin yang perlu saya sesuaikan untuk pembelajaran berikutnya agar peserta didik semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke. Baik Bu Atria, rasanya udah kita bahas semua ya. Mudah-mudahan di pembelajaran ke depan pembelajarannya lebih menarik lagi. Luar biasa. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Saya yang terima kasih Bu karena sudah membantu saya menemukan kira-kira apa yang perlu saya kembangkan. Sama-sama. Itu udah tugas saya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.